Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan tinggi ketika Aini melangkah perlahan menyusuri jalan tanah di pedalaman Kalimantan. Udara pagi terasa lembab, bercampur aroma tanah basah dan dedaunan hutan yang belum tersentuh matahari. Rambut hitam panjangnya tergerai sederhana, kulitnya sawo matang khas keturunan Dayak, dan sorot matanya selalu memancarkan kelembutan yang jarang dimiliki perempuan seusianya. Aini dikenal sebagai gadis yang patuh. Ia tidak pernah membantah orang tuanya, selalu membantu pekerjaan rumah, dan menjaga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa keluarga adalah segalanya, dan adat adalah kehormatan. Aini tumbuh dengan keyakinan itu, tanpa pernah mempertanyakannya. Namun, di balik kepatuhan dan senyum lembutnya, ada ruang kosong di dalam hati Aini yang tak pernah bisa ia jelaskan. Setiap malam, ketika rumah kayu itu mulai sunyi dan suara serangga mendominasi kesunyian, Aini sering duduk sendiri di dekat jendela. Ia menatap gelapnya hutan, seolah mencari jawaban atas rasa hampa yang terus mengusik dadanya. Ia memiliki keluarga yang utuh, lingkungan yang akrab, dan kehidupan yang cukup. Namun entah mengapa, Aini sering merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Doa-doa yang ia panjatkan dengan cara yang ia kenal tak pernah benar-benar menghadirkan ketenangan. Ada kegelisahan yang terus bertanya tanpa suara, untuk apa aku hidup? Dan kemana aku akan kembali? Pertanyaan itu semakin sering muncul sejak Aini mulai membantu pamannya berdagang ke kota kecil di pinggiran pedalaman. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Aini melihat kehidupan yang berbeda. Ia bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang, mendengar bahasa yang asing, dan menyaksikan kebiasaan yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Suatu siang, saat menunggu paman menyelesaikan urusan dagang, Aini duduk di bangku kayu depan sebuah toko kecil. Di seberang jalan, ia melihat sekelompok orang sedang berkumpul di sebuah bangunan sederhana. Mereka masuk dengan tertib, sebagian perempuan mengenakan penutup kepala yang rapi, wajah mereka tampak tenang. Aini memperhatikan dengan rasa ingin tahu yang aneh. Ia tak mengerti apa yang mereka lakukan. Namun ada keteduhan yang sulit dijelaskan terpancar dari wajah-wajah itu. Seorang ibu tua yang keluar dari bangunan tersebut sempat tersenyum ke arah Aini. Senyum itu hangat, tulus, dan entah mengapa membuat dada Aini bergetar. "Bangunan apa itu, Paman?" tanya Aini pelan ketika Paman kembali. "Masjid," jawab pamannya singkat. "Tempat ibadah orang Islam." Kata Islam bukanlah kata asing bagi Aini. Ia sering mendengarnya dengan nada waspada, bahkan penolakan. Di lingkungannya, Islam dianggap sesuatu yang harus dijauhi. Namun hari itu, tanpa ia sadari, rasa penasaran mulai tumbuh perlahan di hatinya. Sejak pertemuan itu, Aini tak lagi bisa mengusir bayangan wajah-wajah tenang yang ia lihat di masjid kecil tersebut. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Seorang pedagang muslim yang tetap jujur meski pembelinya lengah, seorang perempuan berjilbab yang berbicara lembut meski dihina, dan seorang lelaki tua yang berdoa dengan mata basah penuh pengharapan. Aini mulai bertanya dalam diam. Suatu hari, secara tak sengaja, Aini menemukan sebuah buku kecil di rumah seorang kenalan di kota. Sampulnya sederhana, bertuliskan tentang ajaran Islam. Awalnya ia ragu menyentuhnya. Ada rasa takut, seolah ia sedang melanggar batas yang tak tertulis. Namun tangannya tetap bergerak, membuka halaman demi halaman dengan hati berdebar. Ia membaca tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang kehidupan yang fana, tentang tujuan hidup, dan tentang kasih sayang yang melampaui batas suku dan darah. Setiap kalimat seperti mengetuk pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat. Aini tak langsung mengerti semuanya. Banyak istilah yang asing, banyak ajaran yang terasa berat. Namun anehnya, semakin ia membaca, dadanya justru terasa lapang. Ada ketenangan yang mengalir pelan, seperti air sungai yang jernih menyentuh kulitnya.
Malam itu, Aini menangis tanpa suara. Ia tidak tahu mengapa air matanya jatuh. Ia hanya merasa seolah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, meski belum berani ia akui. Dalam sujud sunyi yang ia lakukan dengan caranya sendiri, Aini berbisik lirih, "Jika engkau ada, tunjukkan aku jalan." Sejak saat itu, pergulatan batin Aini semakin kuat. Di satu sisi, ia adalah anak yang dibesarkan dengan adat dan tradisi yang kokoh. Di sisi lain, hatinya terus tertarik pada ajaran Islam yang memberikan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali mendengar lantunan azan dari kejauhan saat berada di kota, Aini merasa dadanya bergetar. Suara itu seperti panggilan lembut yang memanggil namanya. Namun setiap kali ia pulang ke kampung dan melihat wajah orang tuanya, hatinya kembali diliputi ketakutan. Ia tahu, pilihannya kelak akan melukai banyak hati. Aini mulai menjalani hari-harinya dengan senyum yang sama, membantu ibunya, menemani ayahnya, dan menjalani rutinitas seperti biasa. Tak seorang pun tahu bahwa di dalam dirinya sedang berlangsung pertarungan hebat antara keyakinan lama dan panggilan baru. Di malam-malam panjang, Aini sering duduk memeluk lutut, memandangi langit penuh bintang. Ia berbicara dalam hati, bertanya pada dirinya sendiri apakah ketenangan yang ia rasakan adalah godaan atau petunjuk. Ia takut salah melangkah, takut mengecewakan keluarga, namun lebih takut lagi jika ia mengabaikan suara hatinya sendiri. "Kenapa hatiku selalu tenang saat membaca tentang Islam?" bisiknya suatu malam. Tak ada jawaban, hanya hembusan angin hutan yang lembut. Namun perlahan, Aini mulai memahami satu hal, ketenangan itu bukan datang dari luar, melainkan dari kedalaman hatinya sendiri. Ia merasa seolah Tuhan sedang memeluknya melalui ajaran yang ia pelajari, tanpa paksaan, tanpa ancaman. Pergulatan itu belum berakhir. Aini belum mengambil keputusan apapun. Ia masih berdiri di persimpangan yang sunyi, antara kesetiaan pada keluarga dan kejujuran pada hatinya sendiri. Namun satu hal pasti, sejak hari itu, hidup Aini tak akan pernah sama lagi. Di balik wajah lembut wanita Dayak bernama Aini, telah tumbuh keberanian kecil yang kelak akan membawanya pada jalan penuh air mata, pengorbanan, namun juga ketenangan yang tak ternilai. Dan semuanya bermula dari panggilan hati yang tak bisa lagi ia abaikan. Malam itu turun dengan sangat pelan, seolah alam ikut menahan napas bersama Aini. Lampu minyak di sudut kamar kecilnya berkelip lemah, memantulkan bayangan tubuhnya di dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Di luar, suara hutan terdengar lebih nyaring dari biasanya. Desir angin, gesekan daun, dan nyanyian serangga yang tak pernah lelah. Aini duduk bersila di lantai, kedua tangannya gemetar memegang selembar kertas kecil berisi tulisan yang telah ia hafalkan selama berbulan-bulan. Kalimat itu sederhana, namun beratnya melebihi apapun yang pernah ia tanggung dalam hidupnya. Dua kalimat yang akan mengubah segalanya. Dadanya naik turun. Pikirannya dipenuhi wajah orang tuanya, ibu yang membesarkannya dengan penuh kasih, ayah yang selalu mengajarinya tentang kehormatan dan adat. Aini tahu, sekali ia melangkah malam ini, tak ada jalan kembali. Namun di balik ketakutan itu, ada ketenangan yang perlahan mengalir. Seperti pelukan hangat yang menenangkan anak kecil yang ketakutan. Aini memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tak ada saksi, tak ada tepuk tangan, tak ada perayaan. Hanya Aini, air mata, dan langit malam yang sunyi. Namun justru dalam kesunyian itulah, Aini merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dadanya terasa lapang. Beban yang selama ini menekan hatinya seperti luruh satu persatu. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang tak mampu ia bendung. "Ya Allah," bisiknya terbata, meski ia belum sepenuhnya paham bagaimana harus berdoa. Malam itu, Aini tertidur dengan wajah basah oleh air mata. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Hari-hari berikutnya, Aini menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap membantu ibunya, tetap berbicara lembut kepada ayahnya, tetap menjalankan adat yang ia hormati.
Tak seorang pun tahu bahwa di dalam dirinya telah tumbuh keyakinan baru yang begitu kuat. Aini mempelajari Islam secara diam-diam. Ia belajar sholat dengan gerakan yang masih kaku, menghafal doa dengan suara berbisik agar tak terdengar. Ia bangun sebelum fajar, menunggu saat yang aman untuk menundukkan kepala dan menyebut nama Allah. Setiap sujudnya penuh air mata. Ia menangis bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur. Namun di balik ketentraman itu, bayangan tentang reaksi keluarganya selalu menghantui. Aini tahu, rahasia tak mungkin disimpan selamanya. Hari itu akhirnya datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu sore, ibunya menemukan kain kecil yang sering Aini gunakan sebagai alas sholat, terselip di sudut kamar. Wajah sang ibu berubah tegang. Ia memanggil Aini dengan suara yang tak biasa, lebih keras, lebih dingin. "Aini, kemari." Langkah Aini terasa berat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, saat itu telah tiba. Ibunya menunjukkan kain itu dengan tangan gemetar. "Ini apa?" Aini terdiam. Tenggorokannya terasa tercekat. Tak ada lagi ruang untuk berbohong. Dengan suara pelan namun tegas, Aini menjawab, "Itu untuk ibadah." "Ibadah apa?" Suara ibunya meninggi. Aini mengangkat wajahnya, menatap mata ibunya yang mulai basah. "Ibadah dalam Islam, Bu." Kata itu jatuh seperti petir di tengah rumah kayu yang sunyi. Ayah Aini yang mendengar percakapan itu segera datang. Wajahnya mengeras. "Apa maksudmu?" Aini menelan ludah. Aku sudah masuk Islam." Detik itu juga, suasana berubah menjadi badai. Suara ayahnya menggema penuh amarah. Ibunya menangis, memukul dadanya sendiri, seolah keputusan Aini adalah akhir dari segalanya. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan?" bentak ayahnya. "Kamu mencoreng darah leluhur kita." Aini berlutut. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Ayah, Ibu, aku tidak bermaksud melawan. Aku hanya mengikuti apa yang membuat hatiku tenang." "Tenang?" Ayahnya tertawa pahit. "Ketenangan apa yang kamu maksud? Kamu telah menghancurkan keluarga ini." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau manapun. Aini mencoba menjelaskan tentang ketenangan, tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang cinta dan kedamaian. Namun tak satu pun didengar. Setiap kalimatnya dianggap pembangkangan. Ancaman mulai terlontar. Aini diminta memilih, meninggalkan Islam atau meninggalkan rumah. Aini terdiam lama. Pilihan itu seperti merobek jiwanya. Di satu sisi, orang tua yang ia cintai sepenuh hati. Di sisi lain, keyakinan yang baru saja ia temukan dengan air mata dan doa. Dengan tubuh gemetar, Aini menggeleng pelan. "Maafkan aku tidak bisa meninggalkan Islam." Kalimat itu menjadi palu terakhir yang menghancurkan segalanya. "Kalau begitu, kamu bukan anak kami lagi," teriak ayahnya dengan mata merah. Malam itu, Aini diberi waktu singkat untuk mengemasi barang-barangnya. Tak ada pelukan, tak ada doa perpisahan. Ibunya hanya menangis terseduh, tak berani menatap wajah Aini. Ayahnya membelakangi pintu. Dengan tas kecil di tangan, Aini melangkah keluar rumah yang telah menjadi tempat ia tumbuh dan bermimpi. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis bersamanya. Di ambang pintu, Aini berhenti sejenak. Ia menoleh, berharap ada yang memanggil namanya. Namun yang ia dapat hanyalah kesunyian. Langkahnya terasa berat. Setiap jengkal jalan menjauh dari rumah itu seperti mencabik-cabik hatinya. Air mata bercampur hujan mengalir tanpa henti. Aini berjalan tanpa tujuan, hanya tahu satu hal, ia kini sendirian. Di bawah pohon besar di pinggir jalan desa, Aini terduduk lemas. Tangisnya pecah, lebih keras dari sebelumnya. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba bertahan dari dingin malam dan dingin yang lebih menusuk di hatinya. "Ya Allah," isaknya, "aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku hanya punya Engkau."
Tak ada jawaban selain suara hujan dan angin. Namun entah mengapa, di tengah kepedihan itu, Aini tetap merasakan secercah ketenangan. Keyakinan bahwa meski ia kehilangan rumah, ia tidak kehilangan Tuhan. Malam itu, Aini meninggalkan kampung halamannya, bukan sebagai anak yang durhaka, melainkan sebagai seorang wanita yang berani memilih kebenaran meski harus membayar dengan kehilangan segalanya. Dan di balik air mata yang tak kunjung kering, lahirlah keteguhan yang kelak akan mengantarkannya pada cahaya yang lebih besar. Kereta yang membawa Aini akhirnya berhenti di stasiun besar ibu kota. Deru mesin, langkah kaki manusia yang tergesa, dan suara pengeras membaur menjadi satu, menciptakan hiruk-pikuk yang asing di telinganya. Aini berdiri terpaku sejenak, menggenggam erat tas kecil berisi pakaian seadanya, satu-satunya harta yang ia miliki kini. Tak ada keluarga yang menjemput, tak ada sahabat yang menyambut. Aini benar-benar sendiri. Gedung-gedung tinggi menjulang seperti dinding raksasa yang mengurung langit. Jalanan penuh kendaraan, manusia berlalu lalang tanpa saling menatap. Di tengah keramaian itu, Aini merasa lebih sepi daripada malam saat ia diusir dari rumahnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Aku tidak boleh menangis sekarang, batinnya. Aku harus bertahan. Hari pertama di ibu kota, Aini menghabiskan waktu berjam-jam berjalan tanpa arah. Ia mencari tempat murah untuk bermalam, bertanya dengan suara lirih pada orang-orang yang tak dikenalnya. Akhirnya, ia menemukan sebuah kamar sempit di rumah petak tua di sudut gang sempit. Dindingnya tipis, jendelanya kecil, dan lampunya redup. Namun bagi Aini, tempat itu adalah perlindungan. Malam pertama di kamar itu, Aini duduk memeluk lutut. Sunyi terasa begitu pekat meski suara kota tak pernah benar-benar diam. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah orang tuanya, Aini benar-benar merasa kehilangan. Ia menangis. Tangis yang ia tahan sepanjang perjalanan akhirnya pecah. Ia merindukan ibunya, masakan sederhana di dapur kayu, suara ayahnya yang tegas namun penuh perhatian. Semua kini terasa jauh, seolah milik kehidupan lain. Namun di sela isakannya, Aini teringat satu hal, ia tidak sendiri sepenuhnya. Dengan air mata yang belum kering, Aini bangkit dan membentangkan kain kecil yang selalu ia bawa. Di kamar sempit itu, dengan arah kiblat yang ia perkirakan, Aini berdiri untuk sholat. Gerakannya masih kaku, bacaannya masih terbata, namun hatinya luruh sepenuhnya. Ya Allah, bisiknya, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Sholat malam itu menjadi sandaran pertamanya di ibu kota. Usai sholat, Aini duduk lama, menatap lantai, merasakan kehangatan aneh yang menenangkan dadanya. Meski perutnya kosong dan hatinya perih, ia merasa dikuatkan. Hari-hari berikutnya, Aini mulai mencari pekerjaan. Ia menyusuri toko ke toko, warung ke warung, menawarkan tenaga dengan sopan. Tak jarang ia ditolak tanpa penjelasan. Ada pula yang memandangnya dengan curiga karena logat dan penampilannya yang sederhana. Beberapa hari, Aini hanya makan sekali sehari. Ia menahan lapar dengan minum air putih, meyakinkan dirinya bahwa semua ini sementara. Di malam hari, ia kembali ke kamar kecilnya dengan tubuh lelah, namun selalu menyempatkan diri untuk sholat dan berdoa. Kesepian menjadi teman setia Aini. Ia tak punya tempat berbagi cerita, tak ada bahu untuk bersandar. Sebagai mualaf, ia menjalani Islam seorang diri, belajar dari buku-buku bekas, mendengarkan ceramah dari radio kecil milik tetangga, dan meniru gerakan sholat dari ingatannya. Pernah suatu kali, Aini salah mengerjakan sholat dan menangis karena merasa gagal. Ia duduk di lantai kamar, memukul dadanya sendiri sambil berbisik, "Kenapa aku bodoh sekali?" Namun di saat-saat seperti itu, Aini selalu teringat alasan mengapa ia memilih jalan ini. Bukan karena manusia, bukan karena dunia, melainkan karena ketenangan yang Allah tanamkan di hatinya. Suatu sore, ketika Aini hampir putus asa, sebuah warung kecil menerima lamaran kerjanya. Ia diminta membantu mencuci piring dan membersihkan tempat. Upahnya kecil, namun cukup untuk makan dan membayar sewa kamar.
Hari itu, Aini pulang dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya sejak datang ke ibu kota, ia tersenyum tulus. Pekerjaan itu melelahkan. Tangan Aini sering perih karena sabun. Punggungnya pegal karena berdiri seharian. Namun ia menjalaninya dengan ikhlas. Setiap tetes keringat ia niatkan sebagai bentuk syukur. Di sela pekerjaannya, Aini belajar mengatur waktu sholat. Ia sholat di sudut dapur yang sepi, terkadang hanya beralaskan kardus. Beberapa orang memandangnya heran, namun Aini tak lagi peduli. Ia tahu, ia sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengakuan manusia. Ramadan pertamanya di ibu kota datang tanpa perayaan. Tak ada sahur bersama keluarga. Tak ada menu istimewa. Aini sahur dengan nasi sisa semalam dan air putih. Namun anehnya, ia merasa kaya. Saat berbuka, ia hanya makan kurma murah yang dibelinya satu plastik kecil. Di kamar sempit itu, Aini berbuka sendirian, lalu sholat dengan air mata syukur. "Aku mungkin sendirian di dunia," bisiknya, "tapi Engkau bersamaku, ya Allah." Kesabaran Aini diuji berkali-kali. Pernah ia sakit dan tetap bekerja karena tak punya uang berobat. Pernah ia dihina karena dianggap kampungan. Pernah pula ia nyaris menyerah. Ingin pulang meski tahu pintu rumahnya masih tertutup. Namun setiap kali keputusasaan datang, Aini selalu kembali pada doa. Ia belajar bahwa kekuatan bukan datang dari banyaknya orang di sekelilingnya, melainkan dari keyakinan dalam hati. Perlahan, Aini mulai berubah. Ia menjadi lebih tegar, lebih sabar, dan lebih dewasa. Luka di hatinya belum sembuh, namun ia belajar menjalaninya tanpa mengeluh. Islam mengajarkannya untuk menerima ujian sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Di tengah kerasnya ibu kota, Aini menemukan jati dirinya. Ia bukan lagi gadis pedalaman yang rapuh, melainkan seorang perempuan yang berdiri di atas keyakinannya sendiri. Dan meski hidup sebatang kara, Aini tahu satu hal dengan pasti, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Karena setiap sujudnya, selalu ada Tuhan yang mendengarkan. Ramadan datang tanpa pemberitahuan yang meriah bagi Aini. Tidak ada suara beduk di kampung halaman. Tidak ada kesibukan dapur ibunya menjelang sahur. Dan tidak ada tawa kecil yang biasa mengisi rumah kayu mereka. Di ibu kota, Ramadan hadir dalam kesunyian kamar sempit yang lampunya redup dan jendelanya menghadap dinding tetangga. Malam pertama Ramadan, Aini terbangun sebelum azan subuh. Jam weker kecil pinjaman tetangga berbunyi pelan, hampir tak terdengar. Ia duduk di tepi kasur tipis, mengusap wajahnya, lalu menatap ruangan kecil itu lama. Hatinya tiba-tiba terasa sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akan menjalani Ramadan tanpa keluarga. Aini menyiapkan sahur seadanya, nasi putih sisa kemarin dan sedikit garam. Ia memakannya perlahan, seolah setiap suap adalah penguat agar ia sanggup bertahan seharian. Saat azan subuh terdengar samar dari kejauhan, Aini menghentikan makanannya. Ia bangkit, mengambil wudhu dengan air dingin yang membuat tubuhnya menggigil, lalu berdiri menghadap kiblat. Dalam sholat subuh itu, air mata Aini jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia teringat ibunya, cara sang ibu membangunkannya untuk sahur, suara lembut yang kini hanya tinggal kenangan. Ia teringat ayahnya, wajah tegas yang kini mungkin masih menyimpan amarah. Kenangan itu datang bertubi-tubi, menghantam hatinya yang belum sepenuhnya pulih. "Ya Allah," lirih Aini dalam sujudnya, "aku rindu mereka, tapi aku ingin tetap berada di jalan-Mu." Hari pertama puasa terasa sangat panjang. Di tempat kerjanya, aroma makanan sering membuat perut Aini melilit. Tubuhnya lemas, kepalanya sedikit pusing. Namun ia berusaha tetap tersenyum dan bekerja sebaik mungkin. Setiap kali rasa lapar dan rindu datang bersamaan, Aini menguatkan diri dengan zikir dalam hati. Ia belajar bahwa puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan kesedihan agar tidak berubah menjadi keputusasaan. Sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, Aini berjalan pulang dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan, ia melihat keluarga-keluarga berjalan beriringan, membawa takjil, berbincang hangat.
Pemandangan itu menusuk hatinya. Sesampainya di kamar, Aini duduk diam. Tangannya gemetar saat membuka plastik kecil berisi kurma, bekal berbuka yang ia beli dengan sisa uang terakhir. Ketika azan maghrib berkumandang, Aini mengangkat satu butir kurma ke bibirnya. Bismillah. Air mata kembali jatuh saat ia menelan kurma itu. Bukan karena rasa manisnya, melainkan karena kesadaran bahwa ia masih diberi kekuatan untuk bertahan. Hari-hari Ramadan berikutnya berjalan dengan ritme yang sama, sunyi, sederhana, dan penuh pergulatan batin. Setiap malam, setelah sholat Isya, Aini mencoba menunaikan tarawih sendirian. Gerakannya belum sempurna, bacaannya sering terhenti, namun niatnya tulus. Di kamar sempit itu, Aini berbicara pada Allah seperti seorang anak kecil yang mencurahkan isi hatinya. Ia bercerita tentang rindunya pada rumah, tentang rasa bersalah karena meninggalkan orang tua, tentang ketakutannya akan masa depan. Semua ia tumpahkan dalam doa yang panjang, dengan suara pelan agar tak mengganggu tetangga. Aini mulai menyadari bahwa Ramadan ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang penyembuhan. Setiap malam, ia merasa hatinya sedikit demi sedikit menjadi lebih lapang. Luka yang sebelumnya terasa perih kini mulai mengering, meski belum sepenuhnya sembuh. Aini belajar menerima kenyataan bahwa jalan yang ia pilih memang sunyi, namun bukan berarti ia salah. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik di rumah petak itu padam. Kamar Aini gelap gulita. Ia duduk bersila, hanya diterangi cahaya lilin kecil. Dalam keheningan itu, Aini membaca ayat-ayat yang ia hafal seadanya. Suaranya bergetar, namun hatinya terasa hangat. Ia merasa sangat dekat dengan Allah malam itu, lebih dekat dari siapapun yang pernah ia kenal. Aku kehilangan banyak hal, batinnya, tapi aku menemukan engkau. Ramadan juga mengajarkan Aini tentang sabar yang sesungguhnya. Ia tak lagi menangis setiap kali teringat masa lalu. Ia mulai mendoakan orang tuanya dengan tulus, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan cinta. Ya Allah, jaga mereka, doanya setiap malam. Lembutkan hati mereka sebagaimana Engkau melembutkan hatiku. Di pertengahan Ramadan, tubuh Aini sempat jatuh sakit. Ia demam dan menggigil, namun tetap berpuasa. Di kamar kecil itu, Aini terbaring lemah, sendirian. Tak ada yang menyiapkan obat, tak ada yang mengompres keningnya. Namun justru dalam kelemahan itu, Aini merasakan kekuatan yang aneh. Ia berdoa dengan suara hampir tak terdengar, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dan entah bagaimana, keesokan harinya kondisinya membaik. Aini tersenyum kecil. Ia merasa dijaga. Malam-malam terakhir Ramadan menjadi waktu paling berharga bagi Aini. Ia memperbanyak doa, memperpanjang sujud, dan memohon ampunan dengan sepenuh hati. Ia tak meminta kekayaan, tak meminta kemudahan instan. Ia hanya meminta keteguhan. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu, bisiknya. Aku ingin kuat untuk masa depan. Ketika takbir Idul Fitri akhirnya berkumandang, Aini duduk di sudut kamarnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak mengenakan pakaian baru, tak ada yang mengucapkan selamat. Namun hatinya terasa penuh. Ramadan pertamanya memang ia jalani dalam sunyi, namun justru di sanalah ia menemukan dirinya sendiri. Ia bukan lagi Aini yang rapuh dan kebingungan. Ia kini adalah Aini yang mengenal arti berserah, arti sabar, dan arti cinta yang tak bersyarat kepada Tuhannya. Dan di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh, Aini tersenyum, karena ia tahu Ramadan telah menguatkannya dengan cara yang paling lembut. Waktu berjalan tanpa pernah menunggu siapapun. 2 tahun berlalu sejak Aini pertama kali menginjakan kaki di ibu kota dengan hati remuk dan tas kecil di tangan. Kota yang dulu terasa asing dan kejam, kini menjadi saksi perubahan besar dalam dirinya. Aini bukan lagi perempuan rapuh yang menangis setiap malam karena rindu rumah. Ia tumbuh menjadi sosok yang lebih tenang, lebih matang, dan jauh lebih kuat. Luka di hatinya belum sepenuhnya hilang, namun ia telah belajar hidup berdampingan dengannya. Pekerjaan Aini kini lebih stabil. Dari membantu di warung kecil,
Ia beralih bekerja di sebuah usaha catering sederhana milik seorang muslimah yang baik hati. Di sana, Aini tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar banyak hal, tentang keikhlasan, tentang berbagi, dan tentang arti keluarga yang dibangun atas dasar iman. Di lingkungan barunya, Aini mulai mengenal sesama mualaf. Ada yang baru saja memeluk Islam, ada pula yang masih belajar mengeja huruf-huruf doa. Aini sering diminta menemani mereka, bukan karena ilmunya tinggi, melainkan karena ketulusan dan pengalamannya yang sama-sama penuh luka. Setiap kali mendengar kisah mualaf lain yang ditolak keluarganya, Aini teringat dirinya sendiri. Ia mendengarkan dengan empati, menggenggam tangan mereka, dan berkata pelan, "Kita memang sendirian di dunia ini, tapi kita tidak sendirian di hadapan Allah." Ucapan itu bukan sekadar penghiburan. Itu adalah kebenaran yang Aini jalani setiap hari. Di sela kesibukan, Aini semakin tekun beribadah. Syalatnya kini lebih tertib. Bacaannya semakin lancar. Ia belajar memahami makna ayat-ayat yang dulu hanya ia hafal tanpa mengerti. Islam bukan lagi sekadar ketenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun di balik semua ketegaran itu, ada satu hal yang tak pernah benar-benar pergi dari hati Aini, kerinduan kepada orang tuanya. Setiap menjelang Ramadan, perasaan itu selalu datang lebih kuat dari biasanya. Aini sering teringat suasana sahur di rumah kayu mereka, suara ibunya yang membangunkannya, dan ayahnya yang duduk diam sambil menyeruput kopi. Kenangan itu hadir tanpa permisi, membuat dada Aini sesak. Suatu malam, Aini duduk di musyalah kecil dekat tempat tinggalnya. Musyalah itu sederhana, lantainya dingin, dindingnya kusam. Usai sholat Isya, Aini tak langsung pulang. Ia duduk bersila, menatap kosong ke arah sajadah. "Ya Allah," bisiknya, "aku sudah mencoba kuat, tapi rinduku pada mereka semakin berat." Air matanya jatuh, bukan dengan isak keras, melainkan mengalir pelan. 2 tahun berlalu, namun kerinduan itu tak pernah pudar. Ia mulai bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus menjauh? Sampai kapan pintu itu akan tertutup? Dalam diamnya, Aini merenungi kembali masa lalu. Ia teringat kata-kata keras ayahnya, wajah ibunya yang penuh air mata, dan malam hujan ketika ia pergi tanpa pelukan. Dulu, luka itu terasa seperti hukuman. Kini, Aini mulai melihatnya sebagai ujian. Ia menyadari satu hal penting. Selama ini ia menunggu orang tuanya berubah. Namun ia lupa bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah benar-benar memaafkan? Malam itu, Aini pulang dengan langkah berat. Di kamar kecilnya, ia membuka koper lama berisi barang-barang dari kampung halaman. Ada kain tenun pemberian ibunya. Ada foto keluarga yang mulai pudar warnanya. Aini memeluk kain itu erat-erat dan menangis seperti anak kecil. Namun tangisan itu berbeda. Bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan yang membersihkan hati. "Aku ingin pulang," gumamnya. Bukan untuk melawan, tapi untuk menjelaskan dengan cinta. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari doa panjang, dari proses memaafkan yang tak mudah. Aini tahu, pulang bukan berarti segalanya akan baik-baik saja. Ia mungkin akan ditolak lagi. Ia mungkin akan disakiti kembali. Namun Aini juga tahu, keberanian bukanlah tidak merasa takut, melainkan melangkah meski hati gemetar. Menjelang Ramadan tahun itu, Aini mulai menyiapkan dirinya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Ia menata niatnya dengan hati-hati. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak datang dengan kemarahan, tidak membawa dendam, dan tidak menuntut apapun. "Aku hanya ingin mereka tahu," katanya pada seorang sahabat mualaf, "bahwa Islam membuatku lebih tenang, bukan lebih jauh dari mereka." Hari-hari menjelang keberangkatannya dipenuhi doa. Setiap selesai sholat, Aini memohon agar Allah melembutkan hatinya terlebih dahulu, sebelum melembutkan hati orang tuanya. Ia tak ingin pulang sebagai anak yang merasa paling benar, tetapi sebagai anak yang rindu dan rendah hati. Di tempat kerjanya, Aini berpamitan. Pemilik catering itu memeluknya erat. "Apapun yang terjadi nanti," katanya lembut,
Ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu. Ucapan itu membuat mata Aini berkaca-kaca. Malam sebelum keberangkatan, Aini tak bisa tidur. Ia duduk di tepi kasur, memandangi tas yang sudah ia siapkan. Jantungnya berdegup cepat. Ada rasa takut, ada harapan, dan ada doa yang terus berputar di kepalanya. Ia teringat Aini 2 tahun lalu, gadis yang diusir, berjalan di bawah hujan dengan hati hancur. Ia tersenyum kecil menyadari betapa jauh dirinya telah melangkah. "Aku tidak lagi pulang sebagai orang yang kalah," bisiknya. "Aku pulang sebagai anak yang menemukan kedamaian." Subuh itu, Aini sholat lebih lama dari biasanya. Dalam sujud terakhirnya, ia menahan tangis. Ia menyerahkan semua kemungkinan kepada Allah, diterima atau ditolak, dipeluk atau diusir kembali. Ia hanya ingin pulang dengan hati yang jujur. Dan ketika matahari mulai terbit, Aini melangkah keluar kamar kecil itu dengan satu tekad kuat di dadanya. Apapun yang terjadi nanti, ia akan menjelaskannya dengan cinta, bukan amarah. Karena 2 tahun telah mengajarkannya satu hal terpenting, bahwa iman sejati bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang memaafkan dan berani melangkah pulang. Perahu kecil yang membawa Aini menyusuri sungai Kalimantan bergerak perlahan, memecah permukaan air yang kecoklatan. Pepohonan rimbun berdiri seperti penjaga sunyi di sepanjang tepian, menghadirkan kembali aroma tanah dan hutan yang begitu akrab diingatannya. Angin lembab menyentuh wajah Aini, membawa serta kenangan masa kecil yang tak pernah benar-benar pergi. Inilah tanah kelahirannya. Namun kali ini, Aini pulang dengan hati yang bergetar. Bukan karena jarak yang jauh, melainkan karena ketakutan akan penolakan yang mungkin kembali ia rasakan. 2 tahun telah berlalu sejak ia pergi dalam hujan dan air mata. 2 tahun yang mengubah hidupnya, tetapi belum tentu mengubah hati orang tuanya. Saat perahu merapat, Aini turun dengan langkah pelan. Tas di punggungnya terasa ringan, tetapi dadanya terasa penuh. Rumah kayu itu masih berdiri di tempat yang sama. Catnya sedikit memudar, namun bentuknya tak berubah. Jantung Aini berdegup semakin kencang setiap kali ia melangkah mendekat. Di depan rumah, Aini berhenti. Ia menarik napas panjang, menundukkan kepala sejenak, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, aku pulang hanya dengan niat baik. Jika pintu ini masih tertutup, kuatkan aku." Dengan tangan gemetar, Aini mengetuk pintu. Tak lama, pintu itu terbuka. Wajah ibunya muncul di baliknya. Wajah yang sangat ia rindukan, namun kini tampak lebih tua dan lelah. Mata sang ibu membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Aini?" Suaranya nyaris tak terdengar. Aini menunduk hormat. Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. "Ibu, aku pulang." Suasana membeku. Tak ada pelukan, tak ada senyum, hanya keheningan yang menyesakkan. Ibunya menatap Aini lama, seperti sedang memastikan bahwa anak yang berdiri di hadapannya benar-benar nyata. Ayah Aini muncul dari dalam rumah. Wajahnya masih sama, tegas, keras, dan penuh wibawa. Namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya amarah, tetapi juga luka yang belum sembuh. "Kamu berani kembali?" Suaranya datar, namun dingin. Aini mengangguk pelan. "Aku datang bukan untuk melawan, Ayah. Aku hanya ingin bertemu dan meminta izin untuk bicara." Ayahnya terdiam. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, ia membuka pintu lebih lebar. "Masuk." Kata itu sederhana, tetapi cukup membuat kaki Aini hampir lemas. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, seolah setiap langkahnya bisa memicu badai. Di ruang tengah, Aini duduk dengan posisi sopan. Ia tidak berani mengangkat wajah terlalu lama. Tangan ibunya gemetar saat menyajikan air minum, lalu duduk dengan jarak yang masih terasa jauh. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Aini menghela napas panjang. Ia tahu, inilah saat yang paling menentukan. Jika ia salah berkata, luka lama bisa kembali terbuka. "Ayah, Ibu," suara Aini bergetar. Namun ia berusaha tetap tenang.
Aku tahu kehadiranku mungkin membuka luka lama. Aku minta maaf karena pernah pergi dengan cara yang menyakitkan. Ibunya menunduk. Air matanya jatuh ke pangkuannya. Aku tidak datang untuk memaksa ayah dan ibu menerima pilihanku, lanjut Aini lembut. Aku hanya ingin ayah dan ibu tahu bahwa aku baik-baik saja. Bahwa Islam tidak membuatku membenci keluarga. Justru sebaliknya. Ayah Aini mengepalkan tangan. Kalau begitu, kenapa kamu memilih jalan yang membuat kita terpisah? Tanyanya tajam. Aini mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Namun sorotnya tenang. Karena di sana aku menemukan ketenangan. Ayah, bukan ketenangan yang menjauhkan aku dari kalian, tapi ketenangan yang mengajarkanku untuk sabar, memaafkan, dan tetap mencintai. Ia tidak berbicara tentang hukum atau perdebatan. Ia hanya menceritakan hidupnya. Tentang malam-malam sepi di ibu kota. Tentang sholat yang ia jalani sendirian di kamar sempit. Tentang Ramadan yang ia lalui tanpa keluarga. Tentang air mata, lapar, dan rasa rindu yang tak pernah hilang. Aku sering menangis, kata Aini lirih. Bukan karena Islam, tapi karena aku kehilangan ayah dan ibu. Ibunya terisak. Aini melanjutkan, tapi justru dalam doa, aku belajar untuk tidak membenci. Aku diajarkan untuk tetap menghormati orang tua, meski hatiku terluka. Ruangan itu dipenuhi emosi yang tak terucap. Ayah Aini terdiam lama. Wajahnya keras, namun rahangnya bergetar. Kamu tidak pernah melupakan kami? Tanyanya akhirnya. Suaranya lebih rendah. Aini menggeleng cepat. Tidak pernah. Ayah. Setiap doa, aku selalu menyebut nama ayah dan ibu. Kalimat itu seperti meruntuhkan tembok yang selama ini berdiri kokoh. Ibunya bangkit dan mendekat. Lalu memegang tangan Aini dengan ragu. Tangannya hangat. Hangat yang sangat Aini rindukan. Kami pikir, kamu membenci kami. Suara ibunya pecah. Aini menangis. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Tidak, Bu. Aku hanya ingin jujur pada hatiku, tanpa kehilangan kalian. Ayah Aini berdiri. Ia berjalan mondar-mandir, lalu berhenti tepat di depan Aini. Untuk pertama kalinya, matanya basah. Kami marah karena takut kehilanganmu, katanya pelan. Bukan karena kami tak mencintaimu. Kata-kata itu menghantam hati Aini. Ia berdiri dan menunduk dalam-dalam. Aku juga takut, Ayah. Tapi aku percaya, cinta tidak seharusnya saling melukai. Keheningan kembali hadir. Namun kali ini berbeda. Bukan keheningan yang dingin, melainkan keheningan yang sedang menyembuhkan. Akhirnya, Ayah Aini menghela napas panjang. Kami tidak mengerti pilihanmu sepenuhnya, katanya jujur. Tapi kami melihat perubahanmu. Ia menatap Aini dari ujung kepala hingga kaki. Kamu lebih tenang, lebih dewasa. Ibunya memeluk Aini tiba-tiba. Pelukan itu erat, hangat, dan penuh tangis. Aini membalasnya dengan isak yang tertahan selama 2 tahun. Pulanglah, bisik ibunya. Rumah ini tetap rumahmu. Aini menangis dalam pelukan itu. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hatinya akhirnya diterima kembali. Ayah Aini mendekat, lalu meletakkan tangannya di pundak Aini. Sentuhan itu sederhana, namun bermakna besar. Selama kamu tetap menghormati kami, katanya pelan, kamu tetap anak kami. Kalimat itu cukup membuat Aini berlutut dan menangis terseduh-seduh. Malam itu, Aini tidur di rumah yang pernah ia tinggalkan dengan luka. Namun kali ini, ia tidur dengan hati yang lebih ringan. Tidak semua perbedaan telah hilang, tetapi jembatan telah dibangun kembali. Ia menyadari satu hal penting, penerimaan tidak selalu datang dalam bentuk kesamaan, tetapi dalam kasih sayang yang memilih untuk tidak saling meninggalkan. Dan di rumah kayu sederhana itu, Aini memejamkan mata dengan doa syukur, bahwa keberanian untuk pulang, ketika dilakukan dengan cinta, mampu melembutkan hati yang paling keras sekalipun. Pagi itu,
Cahaya matahari menembus celah-celah papan rumah kayu dengan lembut. Aini terbangun lebih awal dari biasanya. Untuk sesaat, ia terdiam di atas kasur tipis di kamar lamanya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia alami semalam bukanlah mimpi. Ia benar-benar kembali ke rumah. Suara langkah kaki terdengar dari dapur. Bau kayu bakar dan air mendidih perlahan memenuhi udara. Aini bangkit, melangkah keluar kamar dengan hati-hati. Di ambang pintu dapur, ia melihat ibunya sedang menyiapkan air panas. Punggung itu tampak lebih renta dari yang ia ingat. "Ibu," panggil Aini lirih. Ibunya menoleh. Wajahnya seketika melembut. "Kamu sudah bangun?" Aini mengangguk. Ada kehangatan sederhana dalam pertanyaan itu, kehangatan yang selama 2 tahun hanya ia bayangkan. Mereka saling menatap sebentar. Lalu ibunya tersenyum kecil. Senyum itu belum sepenuhnya lepas dari beban masa lalu, tetapi cukup untuk menghangatkan hati Aini. Hari-hari berikutnya dilalui Aini dengan langkah pelan. Ia sadar, pemulihan tidak datang dalam satu malam. Luka lama masih ada. Rasa canggung masih tersisa. Namun kini, tak ada lagi bentakan, tak ada ancaman. Yang ada hanyalah usaha kecil untuk saling memahami. Aini kembali membantu ibunya di dapur, membersihkan halaman, dan menjalani rutinitas seperti dulu. Bedanya, kini ia melakukannya dengan ketenangan baru. Ia tak lagi menyembunyikan dirinya, namun juga tak memamerkan keyakinannya. Ia menjalani Islam dengan tenang, tanpa tuntutan. Saat waktu sholat tiba, Aini meminta izin dengan sopan. "Ayah, Ibu, aku izin sholat." Ayahnya mengangguk pelan. Tak ada komentar. Tidak ada larangan. Itu sudah lebih dari cukup. Beberapa hari menjelang Ramadan, suasana rumah terasa berbeda. Ada ketegangan kecil, namun juga harapan yang tumbuh perlahan. Aini merasakan kembali kebersamaan yang lama hilang. Makan bersama, duduk di teras sore hari, dan berbincang tentang hal-hal sederhana. Suatu sore, Aini duduk bersama ayahnya di beranda. Mereka memandangi sungai yang mengalir pelan. Lama tak ada yang bicara, hingga akhirnya ayahnya membuka suara. "Kamu terlihat lebih kuat," katanya datar. Aini tersenyum kecil. "Aku belajar banyak, Ayah." "Apa yang paling berat selama kamu pergi?" tanyanya lagi. Aini terdiam sejenak. "Rindu," jawabnya jujur. "Rindu yang harus aku simpan sendiri." Ayahnya menghela napas panjang. Ia menatap air sungai, lalu berkata pelan, "Kami juga." Kata itu sederhana, namun cukup membuat dada Aini bergetar. Ia menunduk agar ayahnya tak melihat air mata yang mulai menggenang. Ramadan akhirnya tiba. Malam pertama, Aini terbangun sebelum subuh. Ia duduk di kamar, ragu untuk keluar. Ia takut mengganggu. Namun tak lama kemudian, ibunya mengetuk pintu. "Aini, sahur dulu," katanya lembut. Kalimat itu menghantam hati Aini lebih kuat dari apapun. Ia membuka pintu dengan mata berkaca-kaca. Di dapur, makanan sederhana telah tersaji. Tidak mewah, namun penuh cinta. Aini duduk bersama orang tuanya. Meski mereka tidak ikut berpuasa, mereka menghormati Aini. Tak ada pertanyaan, tak ada sindiran, hanya kehadiran. Saat azan subuh berkumandang, Aini berdiri. "Aku sholat dulu." Ibunya mengangguk. Ayahnya menatapnya sekilas, lalu kembali menunduk. Di sudut rumah, Aini sholat dengan air mata mengalir. Bukan air mata kesedihan, melainkan syukur. Untuk pertama kalinya, ia menjalani Ramadan bersama keluarga tanpa rasa takut. Hari-hari Ramadan itu menjadi hari-hari paling indah dalam hidup Aini. Ia berpuasa dengan tenang, berbuka dengan doa yang penuh rasa syukur. Meski berbukanya sederhana, suasana rumah terasa hangat. Setiap sore, Aini membantu ibunya menyiapkan makanan. Mereka bekerja berdampingan, sesekali bertukar cerita kecil. Ibunya mulai bertanya tentang kehidupan Aini di ibu kota, tentang pekerjaannya,
tentang kesehatannya. Tidak semua pertanyaan tentang Islam dijawab. Aini memilih diam jika dirasa belum waktunya. Ia percaya, keteladanan lebih kuat daripada perdebatan. Suatu malam, setelah berbuka, ibunya duduk di samping Aini. "Kamu tidak pernah membenci kami?" tanyanya pelan. Aini menoleh. "Tidak pernah, Bu. Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri." Ibunya mengangguk, lalu memeluk Aini erat. Pelukan itu lama, hangat, dan penuh penyesalan yang tak terucap. Aini membalasnya dengan tangis yang tertahan. Ayah Aini juga mulai berubah. Ia tak banyak bicara, namun kehadirannya terasa lebih lembut. Suatu pagi, ia meninggalkan segelas air di dekat tempat sholat Aini. Tidak berkata apa-apa, namun isyarat itu cukup membuat Aini terdiam lama. Di malam-malam Ramadan, Aini sering duduk sendirian di teras setelah sholat tarawih. Ia memandangi langit, mengingat masa-masa ketika ia berpuasa sendirian di kamar sempit ibu kota. Perbedaan itu terasa begitu nyata. "Aku pulang," bisiknya dalam hati. "Dan aku tidak sendiri lagi." Di akhir Ramadan, Aini merasakan kedamaian yang tak pernah ia bayangkan. Bukan karena semua perbedaan telah hilang, tetapi karena cinta telah menemukan jalannya. Ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak menyimpan luka. Dan keberanian untuk pulang dengan hati bersih telah mengubah segalanya. Malam takbiran, Aini duduk di antara orang tuanya. Meski mereka tidak merayakannya seperti dirinya, mereka menemani. Suara takbir dari kejauhan menggema lembut. Aini menutup mata. Air mata syukur kembali jatuh. Ramadan ini bukan hanya tentang ibadah. Ini tentang rumah yang kembali memeluk, tentang hati yang memilih untuk sembuh, dan tentang cinta yang akhirnya menemukan jalannya kembali. Dan di antara doa-doa malam itu, Aini tahu, apapun yang akan ia lakukan setelah ini, ia tak lagi berjalan dengan luka, melainkan dengan cinta. Hujan rintik turun perlahan di pedalaman Kalimantan pagi itu. Tanah merah yang lembab mengeluarkan aroma khas hutan basah. Aini berdiri di tengah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi, menatap hamparan tanah kosong dengan mata berkaca-kaca. Di tempat itulah, ia bermimpi menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah masjid. Bukan masjid megah dengan kubah menjulang, bukan pula bangunan dengan menara tinggi. Hanya masjid sederhana, berdinding kayu, beratap seng, namun penuh makna. Tempat di mana orang-orang yang pernah merasa sendirian seperti dirinya bisa menemukan cahaya. Perjalanan menuju mimpi itu tidak mudah. Setelah Ramadan yang penuh pemulihan bersama keluarganya, Aini kembali ke ibu kota untuk bekerja. Namun kali ini, hatinya tidak lagi kosong. Ia membawa niat yang kuat, mengubah luka masa lalu menjadi manfaat bagi banyak orang. Aini mulai menyisihkan penghasilannya sedikit demi sedikit. Ia menolak membeli barang-barang yang tak perlu, menahan keinginan duniawi, dan menggantinya dengan satu tujuan, membangun rumah Allah di tanah kelahirannya. Ia juga menghubungi komunitas mualaf yang dulu membantunya. Dengan suara lembut dan penuh harap, Aini menceritakan mimpinya. Tak disangka, banyak yang tergerak. Ada yang menyumbang uang, ada yang menawarkan tenaga, ada pula yang sekadar mengirim doa. "Ini bukan tentang aku," kata Aini suatu kali. "Ini tentang mereka yang sedang mencari jalan pulang, seperti aku dulu." Ketika akhirnya Aini kembali ke Kalimantan dengan rencana yang lebih matang, orang tuanya menyambutnya dengan bangga. Ayahnya ikut membantu mencarikan tukang kayu, sementara ibunya menyiapkan makanan untuk para pekerja. Tak ada lagi perdebatan soal keyakinan. Yang ada hanyalah kerjasama dan cinta. Pembangunan masjid itu berlangsung sederhana dan penuh keikhlasan. Setiap papan kayu dipasang dengan doa. Setiap paku yang ditancapkan membawa harapan. Anak-anak kampung ikut membantu, mengangkat kayu kecil, tertawa di sela pekerjaan. Aini sering duduk di sudut lapangan, memandangi proses itu dengan air mata yang tak tertahan. Ia teringat masa-masa kelam, saat ia diusir, saat ia kelaparan, saat ia sholat sendirian di kamar sempit.
Semua luka itu kini terasa bermakna. Kalau aku tidak terluka, bisiknya dalam hati, aku tak akan sampai ke sini. Masjid itu akhirnya berdiri. Sederhana, namun kokoh. Di depannya tertulis dengan ketangan, Masjid Cahaya Hati. Nama itu dipilih Aini bukan tanpa alasan. Ia ingin setiap orang yang datang merasakan ketenangan yang dulu ia cari dengan susah payah. Hari pertama masjid dibuka, beberapa mualaf dari kampung sekitar datang dengan wajah ragu. Ada yang masih takut, ada yang masih bingung. Aini menyambut mereka satu persatu, tanpa menghakimi, tanpa memaksa. Kita belajar bersama, katanya lembut, pelan-pelan. Masjid itu bukan hanya tempat sholat, ia menjadi ruang belajar, tempat bertanya, tempat menangis, dan tempat berharap. Aini mengajarkan wudhu, sholat, membaca Al-Quran, semua dengan kesabaran luar biasa. Ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi pemula. Ia tahu bagaimana rasanya takut salah. Maka ia memilih menjadi teman, bukan guru yang tinggi. Suatu sore, seorang wanita paruh-baya mendekati Aini dengan mata sembab. Saya dulu takut masuk masjid, katanya. Takut ditolak. Aini menggenggam tangannya. Di sini, tidak ada yang ditolak. Kabar tentang masjid itu menyebar pelan namun pasti. Orang-orang mulai datang, bukan hanya untuk beribadah, tapi untuk menemukan kedamaian. Bahkan mereka yang berbeda keyakinan pun menghormati keberadaan masjid itu karena melihat dampaknya. Anak-anak menjadi lebih santun, warga lebih peduli, dan suasana kampung lebih hangat. Orang tua Aini sering duduk di serambi masjid saat sore hari. Mereka menyaksikan putri mereka mengajar dengan penuh ketulusan. Tak jarang, ibunya meneteskan air mata diam-diam. Kami hampir kehilangan anak seperti ini, katanya pada suaminya suatu sore. Ayahnya mengangguk pelan, tapi dia kembali dengan cahaya. Malam pertama sholat berjamaah di masjid itu menjadi momen yang tak terlupakan. Aini berdiri di saf perempuan. Suaranya bergetar saat membaca doa. Di sekelilingnya, orang-orang yang pernah tersesat kini berdiri bersama, menghadap arah yang sama. Usai sholat, Aini duduk sendiri. Ia menengadah, memandangi langit malam Kalimantan yang luas. Ya Allah, bisiknya. Jika lukaku dulu adalah jalan menuju ini, maka aku bersyukur. Aini tidak menganggap dirinya istimewa. Ia hanya seseorang yang memilih bertahan saat ingin menyerah, memilih sabar saat ingin marah, dan memilih iman saat dunia terasa gelap. Kini, hidupnya tak lagi tentang membuktikan apapun. Ia hanya ingin terus menjadi jembatan antara luka dan harapan, antara takut dan tenang, antara manusia dan Tuhannya. Masjid sederhana itu berdiri sebagai saksi bahwa iman yang dijalani dengan ketulusan mampu mengubah air mata menjadi cahaya, bahwa kesabaran tak pernah sia-sia, dan bahwa seseorang yang pernah diusir pun bisa kembali, bukan dengan dendam, melainkan dengan cinta. Di akhir kisah ini, Aini tahu satu hal pasti. Tidak semua orang dipanggil untuk hidup mudah. Sebagian dipanggil untuk hidup bermakna. Dan dari pedalaman Kalimantan, cahaya itu kini menyala, tenang, hangat, dan tak akan padam.